diakui atau tidak, dipungkiri atau tidak, ketika Anda di gereja beribadah mungkin sambil menutup mata atau apa, Anda memanggil, menyebut nama Yesus, pasti yang Anda bayangkan adalah sesosok pria. Benar nggak? Itu nggak bisa dipungkiri loh. Sejauh ini kawan-kawan Kristen, karena memang faktanya begitu, seorang anak laki-laki namanya Yesus. Ketika di dalam kitab Anda Lukas 2 dijelaskan kan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak engkau menamai dia Yesus. Nah, makanya ketika Anda di gereja beribadah menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, pasti yang terbayang sesosok pria. Itu nggak bisa dipungkiri, karena kitab Anda sendiri pun menjelaskan bahwa Yesus itu seorang anak laki-laki. Pasti ketika terbayang, apalagi begitu banyak fotonya beredar kan, hasil imajinasi seseorang atau apapun itu mereka buat, di situ kan selalu menggambarkan sesosok pria yang tampan, berewokan, memakai jubah, rambutnya gondrong sebahu dan seterusnya. Nah, itu imajinasi yang dibuat oleh Kristen itu sendiri, itulah sosok yang bernama Yesus. Nah, kan begitu, benar kan ya? Ya. Nah, makanya berarti selama ini Kristen beribadah ke gereja, masuk ke gereja, duduk baris, memanggil, menyebut nama Yesus, berarti sosok itulah yang disebut-sebut dan yang dipanggil. Benar nggak? Ya. Nah, ini yang timbullah di sini ada sebuah permasalahan. Kenapa saya bilang sebuah permasalahan? Karena Tuhan yang sesungguhnya yang dikenalkan oleh kitab Anda itu bukan sosok yang bisa dilihat. Misal kata Yesus kan, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Nah, itu kan berarti sosok Tuhan itu sendiri yang memang rupanya tidak pernah dilihat, suaranya tidak pernah didengar. Atau di sini 1 Timotius 6 nomor 16 yang dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun dapat melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Nah, coba sekarang mari kita lihat ya, bedah di sini, mohon maaf. Anda beribadah menyebut sosok yang memang pernah dilahirkan dan tumbuh besar, sosoknya pria tampan. Padahal Tuhan yang sesungguhnya adalah tak seorang pun manusia dapat melihat dia. Tidak bisa dilihat Tuhan itu di muka bumi ini. Maka pertanyaannya adalah, ini kawan Jimmy ini sebenarnya salah sembah atau tidak? Menyembah Tuhannya Yesus atau malah justru malah menyembah Yesus gitu? Kan padahal menurut ajaran Yesus itu kan menyembah Tuhannya Yesus, Tuhan yang mengutus Yesus gitu loh. Nah, siapa yang mengajarkan demikian, Bang Jimmy? Itu, silakan. Oke. Nah, itu kan di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke. Bisa nggak Bang Jimmy itu mengambil dalil gini, lebih prioritaskan atau lebih utamakan pernyataan-pernyataan Yesus? Itu dulu, sebelum kita bantah-bantahan tentang siapa yang menarasikan. Karena kan Yesus itu berapa kali menyampaikan bahwa semua dalil, semua penyampaian Yesus, semua mukjizat yang dilakukan Yesus itu sedang membuktikan kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bukan sedang membuktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan, bukan. Coba, semua mukjizat dan mukjizat terhebat yang Yesus lakukan itu kan apa? Menghidupkan orang mati. Benar nggak? Di antara semua mukjizat Yesus yang Yesus lakukan adalah menghidupkan orang mati.
Nah, di dalam kitab Anda di Yohanes 11 nomor 42, di situ sangat jelas Yesus katakan. Nah, ini pernyataan Yesus dulu nih, pernyataan Yesus dulu. Sebelum kita, mohon maaf ya, kenapa saya tidak mau terlalu membantah atau memfokuskan pernyataan di KPR itu, tulisan Lukas yang mengisahkan Paulus. Karena apa? Karena itu keluar dari konteks awal pernyataan Yesus. Ketika ada sebuah narasi yang tidak sinkron dengan sosoknya atau dengan tokoh utamanya, maka lebih baik kita fokus kepada tokoh utama itu sendiri. Nah, di dalam KPR Yohanes 11 nomor 42, apa di situ Yesus kata? Saya baca aja biar tidak salah paham ya. Di situ dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini pernyataan Yesus bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus setelah dia membangkitkan atau saat dia membangkitkan Lazarus, pembuktiannya adalah tujuannya agar orang-orang di sekitar Yesus itu percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan atau utusan Bapa gitu. Makanya saya bingung sama Jimmy. Tadi di awal pertanyaan saya ketika Anda di gereja, malah Anda memanggil dan menuhankan Yesus, yang dimana Yesus itu adalah seorang anak manusia, utusan Tuhan. Padahal Yesus berkali-kali meyakinkan kepada murid-muridnya agar, atau kepada orang-orang Yahudi, orang Bani Israel di sana, agar mereka itu menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan gitu loh. Nah itu coba gimana Jim? Oke. Nah oke, Pak Alip kan tadi KPR, oke, nggak usah ditanggapi, nggak apa-apa. Nah tadi kan membuka di dalam Yohanes ya, tulisan Yohanes. Nah masalahnya orang mengatakan Yesus adalah utusan, ya memang betul. Yesus adalah utusan Allah karena Yesus adalah firman-Nya. Nah oke. Di Bapak kan mengambil Yohanes, tulisan Yohanes. Nah, tetapi di dalam tulisan Yohanes itu, di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu kalau kita baca di Yohanes pertama-tama, firman itu menunjuk kepada Yesus. Nah, memang Allah Bapa mengutus firman-Nya. Kalau selama di perjanjian lama Allah berfirman terus, berfirman, tetapi di perjanjian lama karena manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Karena kan kalau kita melihat di perjanjian lama, pada waktu itu orang-orang yang ketika dia berdosa bawa korban bakaran, korban penebus dosa. Makanya Yesus juga disebut bergelar anak domba Allah, karena dia yang di Yesaya 53 dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian, ke penjagalan, dia yang tidak membuka mulutnya. Nah itu makanya gini, memang disebutkan Yohanes Yesus adalah utusan, yang memang betul, karena kan Yesus disebutkan adalah Mesias. Nah ini saya mau ada sih perkataan-perkataan. Nah, Wahyu itu kan tulisan Yohanes juga, Pak Alip. Nah, soalnya tadi Pak Alip juga saya bilang, KPR, Pak Alip tahu itu tulisan Lukas. Saya salut sekali kalau ada orang-orang yang tahu begini-begini. Saya memang menghargai sekali, karena berarti Pak Alip adalah seorang pembelajar, berbicara berdasarkan fakta-fakta gitu, maksudnya berdasarkan apa adanya. Seperti itu kitab para rasul, tulisan Lukas. Nah itu luar biasa, nggak banyak orang tahu kisah para rasul siapa yang tuliskan. Nah ini juga Wahyu adalah tulisan
Yohanes. Nah, di Wahyu ini mengatakan ada perkataan-perkataan Yesus yang diucapkan. Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini Yesus sendiri mengatakan dalam Wahyu 1 ayat 7 sampai dengan 8. Kemudian Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, kepada Yohanes, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa itu awal. Oke. Dan Bang Jimmy, Anda sebenarnya Wahyu ini, kitab Wahyu ini terlalu mengerikan buat saya. Saya bilang terlalu mengerikan, Bang. Karena Wahyu ini salah satu dari target Yesus sebagai pesan Yesus agar waspada terhadap murid-muridnya. Karena di kitab Wahyu ini adalah setelah Yesus terangkat, baru ada kitab Wahyu di mana mengatasnamakan Yesus. Coba Anda barusan bawa membaca Wahyu 1. Coba Anda baca yang barusan kan Anda baca itu di Wahyu 1 nomor 7 dan nomor 8. Coba Anda baca sampai 13 ke atas. Sambil buka nggak di situ? iya ada. Coba gimana di situ? Wahyu 1 yang barusan Anda baca pengakuannya, lalu Anda buka di 12 ke atas, coba. Ya teman-teman, sambil tap layar ya yang dibawa, dikuatkan komal kita teman-teman. Tap yuk. Ya. Dari Ya. 9 berarti saya lanjut ya. Dari 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya." Nah, baik. Nah, coba yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, sosoknya seperti apa itu, Bang? Digambarkannya. Rambut dan kepalanya putih, matanya merah. Ya, Ya enggak? ya, Dari lidahnya keluar seperti pedang. Nah, ini kenapa Yesus tiba-tiba tampilannya menjadi seperti ini setelah dia terangkat ke langit? Kitab Wahyu, setauku ya, kitab Wahyu itu kan pertemuan Yohanes di Pulau Patmos. Maksudnya pertemuan Yohanes dengan Yesus di Pulau Patmos, di mana Yesus sudah terangkat ke langit. Benar nggak? ya, Setelah Yesus terangkat ke langit, lalu ada Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos, dia menulis kitab Wahyu dan mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, ya, dan yang dilihat oleh Yohanes, wajahnya sangat mengerikan, bahkan lidahnya itu keluar pedang. Coba. Dan ingat nggak kata Yesus sebelum dia terangkat ke langit? Apa dia pesan sama muridnya? Waspadalah terhadap penyesat, karena akan ada yang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Maka engkau jangan mengikuti dia. Itu kan pesan Yesus. ya, Nah,
di Lukas 21 nomor 8 itu bunyinya, Matius 24 nomor 4 dan 5 bahkan sampai 25 nanti dilanjutkan. Pesan Yesus, kalau ada yang mengaku Yesus, jangan percaya. Aku tadi memang arah pembahasannya mau ke sini biar kita sadar di sini ada pengajar sesat nanti. Ya, Hidup lagi. Ya. kalau mati lampu tutup kamera aja, Jin. Kalau mati lampu. Iya, iya. Silakan dilanjut, Hidup dilanjut. lagi. Ya, silakan dilanjut, teman-teman. Sambil tap layar ya, biar komen. Wah, nah, tampilannya gini aja, host, nggak apa-apa biar adil. Ya, coba ya. Lukas 21 nomor 8. Yesus mewanti-wantikan kepada muridnya terhadap bahaya penyesat. Matius 24 juga demikian. Sebelum Yesus terangkat ke langit, dia berpesan kepada muridnya, waspadalah terhadap penyesat, Mesias palsu, pengajar palsu atau nabi palsu. Dia berkali-kali sampaikan, karena akan ada yang datang memakai nama Yesus. Pesan Yesus, jangan percaya. Nah, pernyataan Yesus seperti ini berarti Yesus tahu akan ada nanti penyesat dan memakai nama Yesus. Kita baca ulang ya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, pesan Yesus, kalau ada yang mengaku Yesus, suruh percaya atau jangan percaya? Ya, suruh tidak percaya kepada kalau dia bukan Yesus. Tuh, justru kalau ada yang mengaku Yesus, saya ulang sekali lagi bunyi ayatnya ya. Waspadalah supaya kamu, kau buka aja Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Di ayat lain, jangan kamu percaya. Berarti kalau nanti ada yang datang mengaku sebagai Yesus, setelah Yesus terangkat, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Begini, kalau dia Yesus itu harus dipercaya, tapi kalau bukan Yesus itu Justru pesan Yesus, Karena begini. akan ada yang datang memakai nama Yesus, mengaku Yesus. Setelah Yesus terangkat ke langit, pesan Yesus jangan percaya, Bang. Iya, banyak yang mengatakan begitu. pesan Yesus ini perlu pembuktian. Pesan Yesus ini perlu dibuktikan, karena Yesus tahu pasti nanti akan ada yang datang memakai nama Yesus. Iya. Benar nggak? Tidak semata-mata Yesus berpesan seperti ini kalau tidak ada pembuktiannya. Kenapa kenapa Yesus sampai berkali-kali, coba Lukas 21, baik di Lukas, di Markus, di Matius, di Yohanes semua, dia berpesan waspadalah. Terutama ini yang saya bahas Lukas 21 nomor 8, Matius 23, Matius 24, Matius 24 ayat 4 sampai 5. Kau bisa buka juga di situ. Waspadalah, akan ada Mesias palsu dan mengaku sebagai Yesus. Yesus berpesan, jangan kau percaya. Nah, pesan Yesus sebelum terangkat ke langit, kalau ada nanti yang mengaku sebagai Yesus, maka jangan percaya. Nah, kira-kira pernyataan Yesus ini tujuannya apa? Agar orang itu jangan sampai disesatkan. Loh, kenapa dia bilang sampai disesatkan? Karena nanti orang yang mengaku Yesus itu akan menyesatkan manusia atau menyesatkan pengikut Yesus. Nah, pertanyaannya, kalau jangan percaya, jadi sosok itu siapa yang mengaku Yesus itu? Kan gitu. Terlebih lagi, ketika yang mengaku Yesus di Pulau Patmos yang dilihat oleh Yohanes, tampilannya tadi seperti yang Anda baca, ngeri nggak? Matanya merah, rambutnya putih, lidahnya keluar seperti pedang,
ikat pinggangnya, kakinya, suaranya bagaikan desau air bah. Ini sangat mengerikan. Kau tahu nggak di situ pengakuannya dia? Yang dilihat itu, kalau di pasal terakhir Wahyu 22 nomor 16, dia mengaku, akulah Yesus si bintang timur. Itu pengakuannya. Selama Yesus sebelum terangkat ke langit, dia tidak pernah mengaku dirinya sebagai bintang timur. Tapi kenapa ketika dia setelah terangkat ke langit, lalu ada yang mengaku sebagai Yesus yang tampilannya sangat mengerikan, mengaku Yesus dan bintang timur. Nah, sebelum kita ke pembuktian siapa bintang timur, kalau ada yang mengaku Yesus, pesan Yesus, suruh percaya atau jangan percaya. Nah begini, Sulit. macam begini. Ya, Ini ntar dulu, macam- Dinda. Ntar ya, sebelum kamu menjelaskan, teman-teman yang baru gabung, yang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Kristen, selamat malam. Aku jadi lapar, Bang. Ya, di tetap layar ya teman-teman ya. Pak Wiro. Lanjut Bang Jimmy, lanjut. Os. Assalamualaikum Os, sehat-sehat Os. Waalaikumsalam warahmatullahi Kira-kira wabarakatuh. lapar, makan dulu. Lanjut Jimmy, lanjut. Waalaikumsalam. Bang. Silakan dilanjut ya. Teman-teman di tap-tap layar ya. Ingat tap-tap biar komal kita kuat, dikit lagi 100k. Lanjut. Silakan Dinda Jimmy, silakan. Oke, Ya, silakan Bang Jimmy, kita tunggu gimana. kita kalau misalnya membaca, saya nonton kan pendeta Esra Suru dengan Pak Ustadz Kainama. Nah, ada sesi tanya jawab. Nah, itu bertanya tentang Maria, ibu Yesus. Kenapa Yesus tidak tahu katanya? Itu dikira Yesus sebagai tukang kebun. Nah, ternyata itu bukan Maria ibu Yesus, ternyata itu Maria Magdalena. Nah, itu si penanya dia nggak tahu, dia pikir itu ibu Yesus, ternyata Maria Magdalena. Oke. Nah, ini sama kayak saya nggak juga enak juga kan menyamakan itu sama Pak Alek toh. Cuman di sini di Wahyu 1 udah jelas dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah mengatakannya kepada hambanya, Yohanes, isi penulis buku ini. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Nah, itu di pendahuluan. Karena begini, kalau menerjemahkannya dengan harafiah atau secara huruf, begini, itu seperti itu kepada ketujuh jemaat, malaikat, ternyata kepada ketujuh ini. Nah, ini kalau ketika wahyu tidak bisa diterjemahkan secara hurufiah. Ya, iya. Pak Ustadz Kainama saja mengatakan Alkitab itu adalah sumber sejarah. Bang, iya, enggak. Saya ulang lagi ya, bukan tentang masalah isinya. Bahkan ya, ketika Wahyu 1 nomor 1 yang diakui sebagai wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kenapa ada wahyu yang baru lagi? Padahal Yesus sudah bilang, kembali lagi, sebelum Yesus terangkat, ketika dia selesai menyelesaikan pekerjaannya dari Bapa yang ditugaskan kepada Yesus, dia sampaikan semuanya kepada muridnya. Apa? Doa Yesus kepada muridnya setelah dia menyelesaikan tugasnya. Karena di situ ya, di Yohanes 17 nomor 8, Yesus katakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, bahwa engkaulah yang dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Segala firman, kata Yesus sebelum terangkat, segala firman yang Bapa sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada muridnya, dan muridnya semua sudah menerimanya, dan semua muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Kalau semua firman yang disampaikan Bapa kepada Yesus sudah disampaikan, kenapa ada firman lagi? Ada wahyu lagi. Di Wahyu 1 nomor 1, makanya saya bilang ini tanda tanya.
Justru ini tanda Oke. tanya di sini. Oke. Dan yang dilihat oleh Yohanes di Wahyu itu, Masya kaget aku, syukuran. Di Yohanes yang dilihat, yang dilihat Yohanes itu tampangnya sangat mengerikan dan mengaku sebagai bintang timur. Udah tampangnya mengerikan, matanya merah, rambutnya putih, lidahnya menjulur seperti pedang, mengaku sebagai Yesus dan mengaku bintang timur. Padahal Yesus selama dia sebelum terangkat ke langit, dia tidak pernah mengaku dirinya sebagai bintang timur. Dia nggak pernah mengaku sebagai bintang timur. Nah, bintang timur ini siapa? Pertanyaannya. Kenapa dengan tampang yang begitu sangat mengerikan gitu loh? Udah gitu, tahu sendiri kan tadi dilihat. Dan pesan Yesus sebelum terangkat, ketika ada yang mengaku sebagai Yesus, Yesus berpesan, jangan percaya. Itu pesan Yesus, jangan percaya. Kita lihat siapa bintang timur. Anda mungkin sudah pernah baca Yesaya 14. Ayat 14. Ya. Yesaya 14 nomor 12. Apa di situ dikatakan? Yesaya 14 kita buka ya. Saya buka aja, saya balik kamera aja ya. Saya buka kamera. Inilah bahayanya saya bilang tadi, pernyataan Yesus yang dia katakan waspadalah, waspadalah itu berarti Yesus mewanti-wanti memang penyesat itu ada. Bahkan di dalam kitab Anda dijelaskan semua itu akan ditanggung oleh angkatan ini. Itu kata Yesus. Matius 23 nomor 35. Itu kata Yesus. Nah, kita buka Yesaya Yesaya 14 nomor 12. Kita lihat ya, ini saya buka ya. Kita lihat terjemahannya, kita ini, dan kita lihat tafsirannya. Oke. Nah, ini. Saya kembalikan dulu kamera. Ya, inilah kawan-kawan Kristen maksudnya sadar gitu. Sadar itu maksudnya adalah apa yang diucapkan oleh Yesus mestinya dipahami. Penyesat itu ada dan mereka itu datang. Nah, kita buka nih. Nih. Di sini dijelaskan tentang siapa bintang timur. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Siapa bintang timur ini? Tentu kalau dalam istilah Yahudi itu kan Hilal bin Zakar, atau dikatakan di dalam versi ininya bahasa Inggrisnya sebagai siapa di sini? Lucifer ya, nih ya. Oh, Lucifer ini bintang timur. Kita lihat penjelasannya. Ini penjelasannya. Dijelaskan apa? Beberapa penafsir beranggapan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya mengacu kepada Raja Babel, tetapi juga berisi acuan yang terselubung kepada iblis. Bahkan ya, pernyataan Yesus di Lukas 10 nomor 18 kalau kita baca, apa kata Yesus? Sebelum dia terangkat ke langit lagi nih. Dia berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Iblis sudah turun, iblis sudah jatuh. Bahkan Yesus melihat, aku melihat iblis jatuh dari langit. Itulah kenapa dia berpesan kepada muridnya, kalau ada yang mengaku Yesus, jangan percaya. Karena si iblis ini nanti akan berperan. Nanti dia akan berperan, si bintang timur ini, si iblis ini. Seperti ini kitab Anda yang menjelaskan ya, bahwa di Yesaya 14, nah contohnya nih, ini kan dijelaskan begini nih. Di sini nanti dia fungsinya apa? Tujuannya akan menyayangi Tuhan. Coba kalau kita baca sampai terus, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Apa dia katakan? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Iblis bintang timur justru di sini dijelaskan dia itu akan masuk ke dunia orang mati. Pertanyaan saya, kawan-kawan Kristen meyakini ketika Yesus dikubur, kemana dia?
pasti mereka pada menjelaskan Yesus turun ke dunia orang mati. Padahal menurut kitab Yesaya 12, yang turun ke dunia orang mati itu adalah si Lucifer. Nah, tapi kita kembali lagi. Lucifer sudah ada, Lucifer sudah turun. Di Yesaya 14 bahkan digenapi oleh pernyataan Yesus di Lukas 10 tadi, Lukas 10, bahwa Yesus melihat bintang timur sudah turun dari langit. Itu perkataan Yesus, clear ya. Makanya di Lukas 21 Yesus berpesan, kalau ini kita lihat Lukas 21 nomor 8 yang tadi saya sampaikan. Nih, waspadalah, karena di Lukas 10 tadi dia sudah melihat iblis turun dari langit. Maka dia berpesan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Pernyataan Yesus ini perlu digenapi, perlu ada pembuktian. Pembuktiannya ada di kitab Anda. Ada yang mengaku datang memakai nama Yesus. Pesan Yesus jangan kau ikuti, tetapi Kristen mengikuti. Makanya ini sama ya, paralel dengan nggak apa-apa lah, kau dengerin aja dulu ya. Di Matius 24, mari kita lihat Matius 24. Di sini dengan jelas dikatakan nih, ya. Nih, apa yang dia katakan? Nih. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di balik birik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Yesus kedatangannya itu nanti yang kedua kalinya. Ada tandanya memancar kilat dari timur ke barat. Tapi Yesus berpesan, nanti akan ada yang datang memakai nama Yesus. Pesan Yesus, jangan percaya, dan mereka menyesatkan banyak orang. Makanya tadi Lucifer datang berperan. Dia turun ke dunia orang mati, lalu dia mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus, jangan percaya. Gimana Bang Jimmy? Makin jelas? Sudah, silakan. Oke. Yang pertama saya mau tanyakan, kan dikatakan itu tadi Yohanes berapa tuh ya? Yohanes 17 itu ya, yang dia katakan, oh segala firman sudah disampaikan, artinya Yohanes 17 ya, nomor 8. Nah, apakah di situ terdapat perkataan bahwasannya Yesus tidak akan sampaikan firman-Nya lagi kah? Apakah kitab Yohanes itu adalah kitab terakhir yang dituliskan? Oke, saya jawab ya. Yesus berkata segala firman yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus telah Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, dan murid Yesus sudah menerimanya dan mereka percaya bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Lalu siapa nanti yang akan menyampaikannya, kata Yesus? Yang akan nanti menyampaikannya lagi itu bukan Yesus. Siapa? Seperti permintaan Yesus, aku akan memohon, aku akan meminta kepada Bapa, yaitu seorang penolong yang lain selain Yesus.
yaitu roh kebenaran. Penolong yang lain, yaitu roh kebenaran yang akan mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran. Bukan lagi Yesus yang akan menyampaikan. Kalau firman dari Bapa kepada Yesus, semuanya sudah tuntas disampaikan kepada murid-muridnya. Kelanjutannya nanti bukan Yesus lagi, tetapi roh kebenaran yang akan mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran. Bukan Yesus. Makanya Yesus berpesan, kalau ada tiba-tiba wahyu lagi itu dari Yesus, jangan percaya. Kan Yesus sudah bilang tadi, mewanti-wanti. Coba, tiba-tiba ada wahyu, ada kitab wahyu dari pasal 1 sampai 22. Begitu banyak wahyu yang baru lagi. Padahal sebelum Yesus terangkat, dia sudah bilang, segala firman dari Bapa sudah disampaikan kepada muridnya. Berarti nggak ada lagi. Nggak ada lagi wahyu dari Yesus. Karena semuanya sudah disampaikan. Dan Yesus, ketika nanti yang akan membimbing lagi, yang akan meneruskan perjalanan dakwahnya, bukan lagi Yesus, tetapi roh kebenaran. Bukan Yesus, kawan. Makanya tiba-tiba ada wahyu yang baru. Inilah wahyu Yesus Kristus yang disampaikan, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Loh, kenapa tiba-tiba ada wahyu lagi? Loh, tiba-tiba ada wahyu lagi yang berkata, Yesus mengaku dia adalah Alfa dan Omega dan sebagainya. Bukankah Yesus selama hidupnya dia mengaku dirinya anak manusia? Bukankah dia mengaku dirinya adalah manusia utusan Tuhan? Bukankah dia mengaku dirinya dan berpesan kepada muridnya, jangan sampai percaya kalau ada yang mengaku Yesus? Nah, tiba-tiba keanehan terjadi. Justru di kitab Wahyu ini menggenapi pesan Yesus, kalau ada yang mengaku Yesus jangan percaya. Itu silakan. Oke. Mengenai Fajar menyingsing itu ada perbedaan. Nah, bintang Fajar, di mana dikatakan di Wahyu tadi, itu keturunan Daud. Yesus menunjuk pada keturunan Daud, dia keturunan Daud. Aduh, Mak. Jimmy, saya tahu di situ dia mengaku Yesus. Oke, saya pelan-pelan ya, sedikit ya, pelan-pelan. Mohon maaf nih. Pesan Yesus sebelum dia terangkat, kalau ada yang mengaku Yesus, suruh percaya atau jangan percaya. Itu dulu saya tanya sama Anda, sesuai dengan pesan Yesus. Nah, begini, apakah itu kitab terakhir? Saya tanya, pesan Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit, dia katakan kalau ada yang mengaku Yesus, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Nah, lalu ada nggak pembuktiannya yang mengaku sebagai Yesus? Ada nggak pembuktiannya? Ada. Ada. Nah, kalau ada pembuktiannya mengaku Yesus, sesuai dengan pesan Yesus, berarti jangan percaya, betul? Kan wahyu itu wahyu. Judulnya aja udah wahyu. Kalau wahyu, dia tahu, Bapak Ali tahu nggak pengertian wahyu? Itu kan Bapak namanya Ali aja wahyu itu sebenarnya ngambil istilah dari Al-Qur'an itu. Itu bukan wahyu sebenarnya aslinya itu. Tapi oke lah, saya tidak akan membahas tentang ininya. Kembali. Iya, kan tujuannya kan memang mau menyesatkan orang. Kembali kepada poinnya. Pesan Yesus, kalau ada yang mengaku Yesus, suruh percaya atau jangan percaya. Itu dulu, kembali lagi saya tanya. Jangan percaya. Jangan percaya. Kalau jangan percaya, perlu pembuktian. Ada nggak yang mengaku dia itu Yesus setelah Yesus terangkat? Ada. Nabi-nabi palsu. Oke, sesuai dengan pesan Yesus. Agama-agama lain. Sesuai dengan dewa. Sesuai dengan pesan Yesus, suruh percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Nah, sekarang yang mengaku Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus, itu tertulisnya di kitab Anda atau di luar kitab Anda? Itu Alkitab, di dalam itu perkataan Yesus. Itu kan wahyu dari Tuhan Yesus. Makanya jangan dilarikan ke keyakinan lain. Bahkan kitab Anda mengatakan, nih kitab Anda mengatakan ya. Saya buka nih. 1 Yohanes 2 nomor 18. Saya bacakan nih.
pengajar antikris. Ini pembuktian lagi ya. Ini tidak bisa dibawa kemana-mana. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Antikristus, pengajar antikris berdasarkan kitab Anda berasal dari mana, kawan? Nih. Berasal dari mana? Kita. Nah, makanya jangan dilarikan kemana-mana. Pengajar sesat itu, pengajar antikris itu datanya justru dari internal Kristen itu sendiri. Makanya pembuktiannya itu harus dari kitab Anda. Dan ketika Yesus berpesan, jangan percaya, berarti itu ada orang itu. Gimana? Soal ini udah clear sebenarnya. Tapi ya, kalau pengertian wahyu kita belum ini, bagaimana kita mau teruskan? Ya bagaimana mau diteruskan? Orang faktanya sudah di situ. Makanya kan kata Yesus tadi, mereka akan, si Mesias palsu ini, penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Itu buktinya itu kan, siapa yang tersesat? Memang ada yang mengaku Yesus, Ustaz. Coba perlihatkan, saya tidak percaya. Ada yang mengaku Yesus. Tadi sudah saya buktikan. Wahyu 22:16 KP nih. Wahyu 22 sampaikan wahyu Tuhan Yesus. Masa kita paksa itu perkataan bukan Yesus? Lah, emang Yesus matanya merah. Emang Yesus matanya merah, rambutnya putih. Lidahnya keluar pedang. Namanya. Ayo. Berarti coba Pak Alif kalau ini saya coba Pak Alif buka ini. Saya buka Wahyu 1 ya. Wahyu 1 ya. Langsung apa? Buka. Ya. Udahlah. Tadi ya udah apa? Nah, 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 yang di gua. Nabi palsu yang di gua. Ini 2 Anda mau di mana? 1. 2 Petrus 1. Oke. Makin kena lagi ini nanti. 2 Petrus 1. Nomor berapa? 2 Petrus 1 19. Ini. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memerhatikan pelita dan yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Loh, lah iya ini. Lanjut. Memang bintang fajar 21. Lah ini bintang fajar memang sudah terbit. 21 dan bintang 21. timur. Aku justru ini dalil penguat nanti terhubungnya tadi ke Yesaya 14 nomor 12. Tadi Pak Alif suruh saya buka, baru Pak Alif menjelaskan. Nah sekarang Pak Alif saya suruh buka, baru saya yang menjelaskan dong. Masa Pak Alif yang menjelaskan? Oke, silahkan. Nah, saya bacakan dari situ aja ya. Yang terutama harus kamu ketahui, maksudnya ini saya begini saja ya, harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Coba turun balik ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nggak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Loh, saya setuju kawan. Bahkan Amsal 3, bahkan di dalam kitab Anda, Amsal 3 nomor 11, 12, Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pikiranmu sendiri. Kembali kepada isi kitab. Lah ini memang Lucifer itu memang sudah ada bintang timur. Nah,
Makanya saya tadi tanya, jangan keluar dari konteks kitab. Saya pelan-pelan tanya ya. Dari tadi saya sudah tampilkan banyak data. Sekarang saya tanya berdasarkan data yang saya tampilkan. Pertama begini, iblis memang sudah turun jatuh ke bumi dan iblis menyesatkan manusia. Anda setuju? Oke, Anda setuju. Ya. Itu artinya setuju ya. Oke, baik. Ya. Nah, lalu Yesus berpesan, Yesus melihat iblis sudah jatuh dari langit. Makin kuat pembuktiannya. Dua data. Ketiga, Oke, ya. Yesus berpesan akan waspadalah terhadap Mesias palsu, pengajar palsu. Nanti akan ada yang menyesatkan dan mengaku nama Yesus. Yesus berpesan, dan ketika ada yang mengaku Yesus, pesan Yesus jangan percaya, karena dia akan menyesatkan orang, bahkan orang pilihan juga. Anda setuju? Setuju. Memang pesan Yesus jangan percaya. Kenapa Yesus berpesan jangan percaya? Karena memang nanti akan ada yang mengaku Yesus. Loh, pembuktiannya di mana pernyataan Yesus ini? Sesuai dengan kitab Anda, bahkan di Matius 23, semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Berarti semua ini ditanggung oleh angkatan Anda, tidak keluar dari kitab Anda. 1 Yohanes 2 nomor 18-19 pun dikatakan pengajar antikris itu memang dari antara kita. Berarti Mesias palsu, pengajar antikris itu yang menyesatkan banyak orang, datangnya dari seangkatan dengan Yesus. Betul? Ya. Nah, kalau Anda setuju mereka seangkatan dengan Yesus, katakanlah di abad pertama, berarti dibuktikanlah yang mengaku Yesus, yang mengaku bertemu dengan Yesus, itu di kitab Anda. KPR 22 nomor 7 atau Wahyu 22 nomor 16. Saya izin mute dulu, di sini masuk maghrib, saya izin maghrib, nanti kembali. Mohon maaf Kang Wiro, Bang Sidik, dan yang lain host. Ya, maaf saya ngambil waktu banyak. Izin ya teman-teman di tap-tap layar ya biar komal kita kuat dikit lagi 100k. Santos, saya kasih kesempatan, silakan Santos kalau mau di. Ini ya, saya lucu ya sama teman saya ini, saudara kita Jimmy nih. Terus ditarik Wahyu dikatakan Yesus. Sekarang kalau Anda tarik Yesus itu, coba Wahyu 1 nomor 1 itu, coba saya dengar lagi apa bunyinya, Alfa Omega itu. Coba bisa nggak Wahyu 1 nomor 1 Alfa Omega kan? Wahyu 1 nomor 8 atau Wahyu berapa? Ya Pak. Coba yang Alfa Omega itu kan ditujukan kepada Yesus gitu. Ya. Coba Anda baca, coba saya dengar. Dibaca dari awal tadi, dari Wahyu berapa itu? Ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Ya. Ya, silakan dibaca sambil tap-tap. Wahyu 1. Lanjut. Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Oke. Ya, Ini silakan. menunjuk kepada siapa? Mari kita saksikan bersama-sama. Tapi namanya kita ini beda keyakinan, tentu beda perspektif. Silakan dibaca Dinda, silakan. Oke, silakan. Oke. Wahyu 1 ayat 7 sampai dengan 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, yang semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi itu dituliskan Yohanes ya di Pulau Patmos, betul? Ya. Ya, monitor Santos. Santos, masih terima telepon atau gimana? Bang Sidik. 2 menit, oke, siap. Nanti Ustadz Alif kalau sudah ready masuk ya Ustadz ya.
Silakan Bang Wiro, ada yang mau dilanjutkan, silakan. Oke, saya sedikit ya. Saya siap-siap maghriban juga, Bang. Lanjut dulu, Iya, Bang. ya, silakan di-mute aja dulu Bang Wiro ya, Ya, di-mute dua aja. menit saja Silakan. ya, karena saya ada telepon ini keburu juga. Nah, di situ Alfa Omega air kata yang maha kuasa. Poin pertama, di situ yang maha kuasa. Anda buka Markus 14:62. Oke, Alfa Omega yang dimaksud itu kepada siapa? Akulah dia, anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu bukan Yesus. Nah, terus di dalam Yohanes 12:49, kalau wahyu itu disampaikan oleh Yohanes dan penyampai firman yang diperintahkan menyampai firman itu Yesus. Yohanes 12:49-50. Apapun yang keluar dari mulut Yesus bukan dari perkataan pribadinya sendiri, melainkan atas perintah dari Bapa itu sendiri. Kalau Anda tarik misalnya seperti itu, berarti lebih hebat Melkisedek. Anda bisa tahu nggak data Melkisedek di mana ditorehkan? Melkisedek itu nggak berkesudahan juga gitu nah. Nggak ada kesudahan Melkisedek, nggak bersilsilah dia, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak ada bersilsilah. Masih mending sama Yesus masih ada ibu. Kalau Anda baca Melkisedek di dalam Ibrani, bentar ya. Melkisedek di dalam Ibrani 7:1-3, dahsyat di situ. Lebih hebat dia kalau Anda mengatakan awal dan akhir di situ terus ditorehkan kepada Yesus. Coba Anda buka Melkisedek, Ibrani 7 nomor 1 dan 3 itu. Tak berkesudahan Melkisedek, tak ada silsilah dia. Coba itu. Nah, jadi poin di sini, Bung. Poin yang paling utama di dalam Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Tuhan yang memerintahkan aku untuk menyampaikan firman. Jadi apapun yang keluar dari mulut Yesus sesuai data itu, berarti itu bukan perkataan Yesus, Pak. Itu diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan itu. Berarti yang dimaksud itu Alfa Omega itu bukan dia, betul? Coba Anda baca Yohanes 12:49. Sebab aku berkata, Yohanes 12:49 dan 50. Ada dua kata perintah di situ. Coba Anda baca. Dan Anda coba taruh di dalam pemikiran Anda. Jadi semua yang keluar dari mulut Yesus ternyata bukan firman Yesus loh. Ternyata firman dari Tuhan diperintahkan kepada Yesus dan kepada Yesus. Ya, Yohanes 12:49 sampai 50. Kan begitu. Ternyata diperintahkan Tuhan. Jadi tidak ada firman Yesus. Yang ada firman dari Tuhannya dia diperintahkan kepada Yesus. Jadi Yesus penyampai firman. Itu jelas loh. Itu nggak bisa mau dilarikan kemana-mana. Termasuk Yesus bukanlah firman. Yesus bukanlah firman. Makanya kalau kata Yohanes, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tidak pernah terbesit atau keluar dari mulut Yesus mengatakan, aku adalah firman Bapa itu sendiri atau firman Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi kalau Anda percaya Yohanes, Anda menjadikan Yesus seorang pembohong. Kristen yang menjadikan Yesus seorang pembohong. Karena Yesus menyampai firman. Coba Anda baca, saya dengar Yohanes 12:49. Berarti Yesus bukanlah firman toh. Dia bukan firman hidup, bukan. Dia bukan firman yang menjadi manusia, karena dia diperintahkan. Kalau misalnya kata Yohanes, dia adalah firman yang menjadi manusia, kenapa dia masih menerima firman? Kenapa dia masih diperintahkan? Padahal dia sudah menjadi firman Tuhan itu sendiri yang menjadi dirinya. Coba buka logika, gitu loh. Logika Anda berpikir kan gitu. Makanya Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 36, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ini sebelum kita masuk di penyesat tadi ya, itu bagiannya Ustadz Alif. Cuma yang saya tangkap tentang Alfa Omega tadi gitu loh. Coba kira-kira di dalam Yohanes 12:49 betul nggak itu? Saya tanya, Pak Yesus, ya, apakah Anda firman yang menjadi manusia? Bukan. Kalau aku firman yang menjadi manusia, aku diperintahkan kok menyampaikan firman. Mana datamu itu? Yohanes 12:49 sampai 50. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman telah kusampaikan dan mereka telah menerimanya. Firman ini telah disampaikan, diperintahkan oleh Tuhan. Itu loh. Jadi Alfa Omega itu bukan untuk Yesus. Apapun yang keluar semua dari mulut Yesus, bukan dia yang berfirman. Tidak ada firman Yesus. Paham? Tidak ada firman Yesus. Kalau ada Anda mengatakan firman Yesus ada, berarti Anda menarasikan Yesus jadi pembohong. Karena Yesus jadi perintahkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30 toh.
Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia. Luar biasa Jadi ini dia Pak Santo, mendengarkan kan gitu. berapi-api dia. Enggak, bukan gimana? Luar biasa Pak Santo, berapi-api. Iya, karena saya menyampaikan apa yang dikatakan Yesus gitu loh. Kalau saya sering tanya ke Yesus gitu loh. Sus, apakah Anda sederajat dengan Tuhan? Tidak. Mana Anda tahu Sus? Yohanes 13:16. Kalau dia jawab begitu, Loh kan Pak Yesus nih. Pak Yesus, saya tanya nih Pak. nah ini Pak Santo mengarang loh. Loh kan begini, gini Bung. Jadi yang dimaksudkan di sini saya selalu mengambil data-data perkataan Yesus di dalam Bibel Anda, itu maksud saya. Bukan Pak Santo, yang tadi loh Pak Santo, yang tentang tadi, yang barusan. Coba diulang. Ya, yang barusan, apakah Anda sederajat dengan Yesus? Tidak. Nah, sekarang mana datanya? Sederajat dengan Yesus? Tidak. Ya, maksudnya sus, apakah Yesus sederajat dengan Bapa maksudnya? Sorry. Apakah Yesus sederajat dengan Bapa? Itu kan pemahaman Tritunggal. Nah, makanya saya selalu bertanya kepada baginda Yesus. Karena kan di dalam Bibel itu kan banyak pernyataan Yesus, perkataan Yesus sendiri toh. Nah, jadi Yesus berkata, enggak pernah aku sederajat dengan Tuhan. Dari mana datamu, baginda Yesus? Yohanes 13:16. Sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Gugur Tritunggal. Gugur 100% manusia, 100% Tuhan. Gugur. Karena dia tidak akan pernah setinggi dengan Tuhan. Itu kata dia. Dimanakala ada yang menyamakan dia dengan Tuhan, berarti kekristenan menjadikan Yesus seorang pendusta. Padahal Yesus sendiri yang berkata, aku utusan tak lebih tinggi daripada Tuhan yang memerintahkan aku, yang mengutus aku. Takkan pernah aku setara dengan Tuhan itu sendiri. Kan begitu. Ya makanya saya nggak mau tanya sama Kristen. Mendingan saya tanya sama Yesus. Gitu loh. Duh, Silakan. Ya nanti lanjut sama Ustaz Alif, Bang Jimmy. Saya juga ada urusan Silakan Santo. penting. Kalau ada urusan atau mau maghrib silakan. Iya, saya ada urusan nanti lanjut sama Siap. guru saya Ustadz Alif ya. Oke, saya izin pamit dulu, izin ya. Ada urusan nih. Siap, Itu aja sih silakan. Pak Jimmy ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin sabar dulu. Oh, Ustadz Alif kalau sudah monitor, ini langsung masuk aja ya. Kalau lagi jadwal sholat silakan sholat. Kalau Romo ini tidak sholat dia, karena dia ini kan Romo ini kan nama Katolik, ya kan? Tidak sholat dia ini kalau Romo. Selamat malam Romo. Selamat malam. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Amin. Jadwal sholat di situ Romo. Masih waktu duha di sini. Oke, silakan. Romo di mute dulu. Nanti selesai. Romo ini kan naturalisasi ini, jadi bisa saya kick kapan saja dia kalau saya naikkan. Oke, Dinda Jimmy. Tadi menarik ya. Tapi sebelum saya masuk, Dinda masih dengar ya bicara ucapan saya ya, suara saya kan. Saya mulai narasi saya dulu dengan membacakan salah satu ayat di dalam Al-Quran Nur Karim, di dalam surah An-Nisa 76, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Yesus, menyampaikan seperti ini: tipu daya setan itu lemah, tetapi yang menguatkan tipu daya setan itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Tuhan, yang membuat Tuhan itu jadi banyak, membuat Tuhan itu jadi kelihatan, membuat Tuhan itu seperti manusia, seperti pohon, sapi, monyet dan sebagainya. Inilah yang menguatkan tipu daya setan. Nah, saya lanjutkan lagi sedikit satu ayat lagi ya di dalam Al-Quran Nur Karim, di dalam surah An-Nisa juga ayat 120, bahwa setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Nah, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, hal pengajaran sesat ya. Ini kan kita sudah selidiki tadi ya, tapi belum mencapai konklusi karena Ustadz Alif ini lagi sementara melakukan ibadah sholat maghrib. Nanti kalau sudah Ustadz Alif gantian dengan saya, di sini jadwal Isya lagi. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Jadi begini Jimmy, sesuai pesan Yesus tadi,
ketika ada orang yang membawa namaku nanti, apa pesan Yesus? Kita harus mengikuti apa perintah Yesus untuk jangan percaya, atau kita harus percaya dengan yang mengaku Yesus itu? Jimmy, silakan. Silakan Jimmy. Ya. Jadi gimana? Yesus menyampaikan untuk percaya atau jangan percaya? Silakan. Ada beberapa buku Yohanes. Jangan sebagian dipercaya, sebagian tidak dipercaya. Gitu. Menurut saya. Gimana? Gimana jangan dipercaya? Jangan sebagian dipercaya, sebagian tidak dipercaya. Tadi Tidak ada pengakuan Yesus seperti itu, Dinda. Yesus menyampaikan bahwa untuk tidak mempercayai orang-orang yang mengaku bertemu Yesus atau mengaku Yesus. Itu pesan Yesus. Bukan jangan separuh dipercaya, jangan setengah dipercaya. Tidak ada penjelasan seperti itu, penafsiran sendiri. Anda membantah Amsal 3 nomor 5, jangan berdasarkan pengertian sendiri. Tidak boleh Anda menggunakan pengertian sendiri. Karena baiknya kita tonton itu Esra Soru versus Kainama, di mana di situ Kainama. Aku izin sapa Ustadz Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Ustadz Tata silakan masuklah. Saya sudah selesai dengan Jimmy berbicara pengajaran sesat. Silakan Ustadz. Apa yang harus aku omongin? Jadi kata Yesus, Pak Ustadz Tata, ketika ada orang yang mengaku bertemu Yesus atau mengaku Yesus, itu kata Yesus jangan kau percaya. Itu pesan dari Yesus sebelum dia terangkat ke surga katanya. Di dalam Bible teman-teman Kristen. Silakan Ustadz Tata mau melanjutkan, silakan. Iya, jangan dipercaya. Apalagi yang disampaikan itu sudah menyeleweng dari ajaran Yesus. Nah, tanda-tandanya harus kita tidak percaya itu kalau bertentangan dengan ajaran para nabi. Menurut, kalau kita teliti, kira-kira ada orang, misalnya Paulus mengaku menerima bertemu Yesus. Bahkan dia mengajarkan ajaran. Gampang sebenarnya untuk meneliti apakah dia itu benar atau enggak. Kalau sudah bertentangan dengan ajaran Yesus, pasti bukan Yesus yang datang ke dia. Ya, kecuali Yesus itu utusan Allah untuk Israel, seorang nabi, penyampai firman. Nah, masih bisa dia dibenarkan itu. Karena kalau diteliti, oh iya, tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Semua yang diucapkan Paulus ini pernah disampaikan oleh Yesus. Masuk akal kalau kayak gitu. Tapi kalau dia mengajarkan Trinitas, kalau kamu ngaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan misalnya, udah tidak benar itu sudah. Ini saya memakai ini metode Islam ini. Islam itu juga gitu. Kalau ada orang ngaku Islam, lalu apa yang dia sampaikan bertentangan dengan Quran dan hadis, jangan diikutin. Karena Rasulullah sudah berpesan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara, kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa duanya itu? Quran dan hadis. Ada orang ceramah memberi ajaran bertentangan dengan Quran dan hadis, jangan diikutin. Begitu juga ada orang mengaku bertemu Yesus, tapi bertentangan dengan ajaran Yesus, jangan diikutin. Gitu seharusnya ya. Oke, itu dulu. Orang baru masuk udah disuruh ngomong. Lanjut. Tidak apa-apa, ini bukan debat. Anggaplah ini ngobrol santai ya. Jimmy, silakan. Cek. Cek juga. Ya silakan Jimmy, silakan Dinda. Balik lagi, udah itu juga nanti jawabannya. Misalnya kan saya udah sampaikan tadi, ada 3 orang berbeda saya udah sampaikan. Ini nanti kalau Ustadz Tata lagi udah ke berapa nih? Kita ke 4 atau ke 5 nanti.
Ya, tanya aja, nanya-nanya aja. Bolak-balik jadi ya Kau itulah. bertanya Kita aja, kan- kau bertanya aja lah. Kau bertanya saja. Tanya. Silakan. Oke. Apa ya yang saya tanya ya? Apa ya, nanya aja bingung apa ya? Nanya aja Tidak. bingung apalagi menjawab. Diam kau Romo, diam kau Romo. Tentang ini. Itu benar nggak kira-kira misalnya kalau tauhid itu tidak ada di dalam Al-Quran? Dan saya juga nggak tahu itu tauhid itu apa. Saya mau cuman saya waktu tonton apa yang live-nya Pak Ustadz Kainama dengan Pak Esra Soru, saya lihat tauhid begini tapi saya nggak tahu itu pengertiannya apa. Nah, kalau mungkin bisa dicerahkan, maksudnya diberikan pengarahan apa itu tauhid dan apakah itu memang ada dalam Al-Quran dan di ayat mana. Berarti kalau itu memang ada, berarti kan yang di komen itu salah gitu loh. Itu aja, terima kasih. Oke, bagus kalau kayak gitu ya. Jadi gini, kenapa kok ajaran tauhid? Apa sih tauhid gitu tuh? Apakah ada dalam Al-Quran? Gini loh, kita harus tahu ada ajaran samawi, ada ajaran pagan. Ajaran pagan ini mentuhankan dewa-dewa itu banyak gitu loh ya. Misalnya, ini biar paham dulu, jangan langsung ke jawaban. Biar paham dulu gini, ajaran di luar samawi itu ajarannya itu rata-rata dewanya itu banyak. Misalnya di Roma, Jupiter, Juno, Minerva. Dewa Yunani, Zeus, Hera, Athena. Dewa Mesir, Horus, Osiris, Isis. Dewa Arab, Lata, Uzza, Manat. Dewa India, Brahma, Wisnu, Siwa. Akhirnya, ajaran samawi ini meluruskan ajaran-ajaran pagan ini. Oh, Tuhan itu gak kayak gitu, Tuhan itu satu. Nah, kata-kata satu itu ajaran tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya ayat 28. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan bahwa tiada Tuhan ya yang berhak disembah selain aku. Nah, jadi para nabi itu diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Tuhan itu esa satu. Nah, itu tauhid maknanya. Misalnya Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas ayat 1, Tuhan itu satu esa. Atau juga Nabi Musa ketika diutus tauhid juga, tiada Tuhan selain Allah, Ulangan 4:35 atau Ulangan 6 ayat 4 ya, atau Ulangan 32 ayat 39. Tauhidnya Nabi Daud 2 Samuel 7:22 atau Mazmur 86 ayat 8 sampai 12 ya, atau Mazmur 86 ayat 8. Tauhidnya Salomo 1 Raja-Raja 8:22 sampai 23. Atau tauhidnya Nabi Yesaya 43 10 sampai 11. Tauhid atau Yesaya 44 ayat 6. Nah, tauhidnya Nabi Isa Yesus ya, itu dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Markus 12:29. Nah, itulah tauhid namanya. Ya. Jadi, mana dalam Al-Qur'an ya ada ajaran tauhid? Nah, yaitu tauhid itu mengenalkan Tuhan itu satu gitu loh. Bukan seperti pagan, rata-rata Tuhan itu 3 gitu ya, bukan gitu. Jadi tauhid itu la ilaha illallahu wahdah, tauhid kan wahdah itu. Ya. Atau la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. At-Taghabun 13 atau fata'alallahul malikul haq la ilaha illahu rabbul arsyil adim. Al-Mu'minun 116. Itu tauhid sudah. Tiada Tuhan selain Allah, satu. Tauhid itu kan mengesahkan Allah. Gitu. Ya, semua para nabi itu tauhid. Mana ada nabi mengatakan, "Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Trinitas." Kan enggak ada kan? Pasti satu-satunya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, itu tauhid maknanya, itu artinya. Gitu. Silakan.
Silakan Dinda Jimmy dibuka mute-nya. Semoga room ini tidak rungkat ya. Silakan Jimmy. Dinda Jimmy monitor. Dia nggak mau ngomong, host. Sorry, coba dibuka mute-nya. Teman-teman, ini Romo kalau ngomong terus nanti teman-teman typing aja di bawah ya. Turunkan Romo biar saya turunkan. Silakan Dinda. Ya, cek. Oke, lanjut. Cari lagi. Pertanyaan apa lagi? Ayo. Ya, terima kasih Pak Tata ya. Biar ada Ini pembahasan. membantu menjawab. Ya, saya juga, ternyata maksudnya. Ini Bang Pandi, Pak Tata ya, Pak Wiro, Pak Romo, Pak Alip. Saya mau makan dulu. Soalnya sudah malam. Ya, simpan saja akunnya di sini ya Dinda ya. Ya, Nanti tapi kalau saya sudah mau ada telepon orang dulu untuk ajak Oke. ini. Nanti kalau saya mau ikut, nanti saya tinggal kabari abang WhatsApp. Oke, Toh. boleh. Silakan. Terima kasih banyak Bang ya. Oke. Masya Allah, saya tidak tahu ini langsung kok banyak gini nih. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya Allah, Romo didolimi malah dapat kred. Ya, izin saya sapa Barakallah dulu ya, Yang Debi teman-teman. Kristen atau Muslim. Nyong Debi monitor. Satu kebenaran ini Kristen ini Ustaz Tata. Untuk netizen yang di bawah, ini sholat ini gantian ya, kayak Ustaz Alif lagi sholat. Kalau saya dari tadi setengah jam udah maghrib di sini. Malah mau isya ini sekarang ini. Ya saya juga Ustadz, nanti kalau sudah masuk Ustadz Ali bisa kita gantian. Jadi jangan, woi sholat dulu deh. Enggak, kita harus husnudon. Kami paham juga ya teman-teman, kami tahu juga yang seperti itu. Tenang aja lah kalian, kewajiban tidak bisa diganggu gugat. Kalau Romo banyak bicara, langsung bilang teman-teman typing di bawah, turunkan aja Romo, biar aku turunkan dia. Rese sekali dia ini. Oke, silakan satu kebenaran, ada yang mau disampaikan silakan. Satu kebenaran, ada yang mau ditanyakan silakan, dibuka mute-nya. Silakan brother. Ingat ya, saya kasih pesan kepada teman-teman Kristen, apabila Anda menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, Anda menghina dan menghujat, maka saya akan buang Anda di tempat sampah terdekat. Silakan brother. Saya kasih kesempatan Anda. Kami di sini sudah terima cukup kasih baik. Anda sudah menghibur. Silakan, Bandi Ahmad, terima kasih Anda telah membuatkan aku ketawa hari ini. Ya, karena ketawa itu membuatkan aku semakin muda. Terima kasih. Oke, tapi ternyata ketika Anda berkata itu menyampaikan satu narasi, biasalah Islam suka bertakiah. Ketika dia membahas agama orang lain, ketika ditanya agamanya katanya menghujat. Tetapi ternyata oleh karena dia mayoritas di Indonesia, dia sewenang-wenangnya menghujat agama orang lain. Oke lah, oke itu kata pembukaan. Itu kan pembukaan. Tenang. Oke, tenang. Kalau mau dialog silakan boleh. Kalau mau Itu kan bertanya kata silakan. pembukaan. Pembukaannya